Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, ketemu lagi bersama Taching TV. Dalam Kepustakaan Islam Jawa, kitab Serat Wirid Hidayat Jati dianggap sebagai salah satu kitab induk mistik Islam Jawa yang lengkap dan padat. Kitab ini ditulis oleh Raden Ngabdi Ronggowarsito, seorang sastrawan Istana Surakarta yang sangat masyhur, bahkan mendapat gelar kehormatan sebagai pujangga penutup. Serat Wirid Hidayat Jati ini sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak karya Ronggowarsito. Namun Serat Wirid Hidayat Jati ini merupakan karya fenomenal dari sang pujangga Jawa ini. Serat Wirid Hidayat Jati bahkan dikatakan sebagai kitab babon dari seluruh ajaran mistik Islam Jawa. Dalam kajian tasawuf, apa yang ditulis Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati memiliki benang merah dengan ajaran martabat 7 yang dibawa oleh Samsuddin Al-Sumatrani, seorang ulama Sumatera yang dikenal dengan ajaran tasawufnya pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Tidak mengherankan, memang karena cara pemikiran Ronggowarsito yang tertuang dalam Serat Wirid Hidayat Jati sendiri merupakan perpaduan antara mistik Islam dengan mistik Jawa. Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Ronggowarsito menjabarkan berbagai ajaran Islam, tasawuf dalam alam pikir seorang Jawa. Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati juga mengungkapkan mengenai ajaran ketuhanan dan asal kejadian manusia melalui suatu jenjang yang dinamakan martabat 7. Ajaran martabat 7 tersebut ada dasarnya adalah proses kreasi Tuhan, af'alullah, dalam menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan melalui tajalli zatnya sebanyak 7 martabat. Ajaran martabat 7 memang terlihat sangat dominan terhadap pemikiran Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati ini. Hal ini dapat dipahami dari cara Ronggowarsito saat menjelaskan konsep ketuhanan penciptaan manusia, pertumbuhan janin dalam kandungan 7 unsur pokok elemen atau an-nasir, 7 martabat rohania manusia untuk mencapai makrifat dan kesatuan kembali dengan Tuhan. Ketujuh martabat tersebut yaitu Syajaratul Yakin, Nur Muhammad, Mir'atul Hayai, Rah-Idhafi, Kandil, Darrah, dan Hijab. Ajaran martabat 7 versi Ronggowarsito ini juga ada kesamaan dengan ajaran martabat 7 yang dibawa oleh Abdul Rauf Singkel. Ajaran-ajaran tersebut berkembang melalui tarekat Satariyah yang diajarkan oleh Abdul Muhyi Periangan. Kemudian melebar ke Cirebon, Tegal, dan kemudian Surakarta, tempat di mana Ronggowarsito berada. Dari Tegal juga pernah muncul kubahan serat tuhfah dalam bahasa Jawa dengan sekar macapat. Ajaran martabat 7 memang terlihat sangat dominan terhadap pemikiran Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati ini. Hal ini dapat dipahami dari cara Ronggowarsito saat menjelaskan konsep ketuhanan, penciptaan manusia, pertumbuhan janin dalam kandungan, 7 unsur pokok elemen an-nasir manusia, 7 martabat rohania manusia untuk mencapai makrifat dan kesatuan kembali dengan Tuhan. Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Ronggowarsito menjelaskan bahwa setiap martabat tajalli Tuhan memiliki wahana atau media. Wahana-wahana tersebut yaitu wahana bagi alam ahadiyah adalah Syajaratul Yakin, wahana alam wahdah adalah Nur Muhammad, wahana alam wahidiyah adalah Mir'atul Hayai, wahana bagi alam arwah adalah Rah-Idhafi, wahana bagi alam mitsal adalah Kandil, wahana alam ajsam adalah Darrah, wahana bagi insan kamil adalah Hijab. Urian tentang wahana atau media tajalli Tuhan telah dijelaskan oleh Ronggowarsito dengan begitu luas dalam kitab Serat Wirid ini. Namun, yang masih sangat sulit untuk dipahami tentang arah konsep tersebut adalah tanazul dan taraki. Hal ini dikarenakan konsep martabat 7 yang digunakan oleh Ronggowarsito adalah dalam upaya penjelasan proses kejadian atau penciptaan manusia itu sendiri. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan mengingat ajaran martabat 7 versi Ronggowarsito ini sebetulnya sudah mengalami jawanisasi. Hal ini diketahui dengan adanya upaya penjawaan.
ajaran untuk bersatu dengan Tuhan melalui cara meditasi yang disebut manekung. Inti dari ajaran martabat 7 dalam Serat Wirid Hidayat Jati adalah lebih merupakan tuntunan bagi seorang hamba untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Cara agar seorang dapat bersatu dengan Tuhan yaitu dengan jalan yang disebut manekung. Saat seseorang menjalankan manekung, ia akan dituntun dengan melafalkan kalimat-kalimat sakral tertentu sebagai media cumbuh atau bersatu dengan Tuhan. Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, teks kalimatnya berbunyi, nuntun anyipta sangkan paraning tanajul taraki, kasebut ing ngandhap puniko sun mancal saket tinggal insane kamil, tumeka marang alam adzam, muli tumeka marang alam misal, muli tumeka marang alam arwah, muli tumeka marang alam wahidiyat, nuli tumeka marang alam wahdat, nuli tumeka marang alam ahadiyat, nuli tumeka marang alam insan kamil maneh. Sampurna padang tarawangan saka kodratin ingsun. Batur sedulur sekampung, demikian penjelasan tentang sekelumit ajaran tasawuf dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca artikel ini, dan saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.